Tabe selamat lingkungan latai, salam Salam sujud sujud karena karena melempang. melempang, Om Om Swastiastu, Swastiastu. salam sejahtera bagi kita semua, khususnya umat Hindu Karingan dimanapun berada. Selamat datang di podcast Haring Keharingan, ruang refleksi, edukasi, dan dialog spiritual umat Hindu Karingan. Bersama saya Dayu Anggara di podcast Haring Keharingan. Di sini kita sudah kedatangan yaitu narasumber yang sangat luar biasa. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Dayu. Ya, bagaimana kabarnya, Pak? Baik, Baik, sehat, berigas. Astekara, sehat berigas. Tentunya kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Mansaji selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangkaraya. Tentunya sebagai narasumber. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di podcast Haring Kaharingan kami. Terima kasih. Ya, tentunya agama Hindu Kaharingan adalah ajaran leluhur yang tumbuh dan hidup bersama masyarakat Dayak, berlandaskan nilai spiritual, etika, serta hubungan yang harmonis antar manusia, alam, dan ranying hatala langit. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat mendasar, yaitu kerangka dasar agama Hindu Kaharingan dan implementasinya. Agar ajaran Hindu Kaharingan tidak hanya dipahami sebagai warisan tradisi, tetapi sungguh-sungguh dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang mungkin memiliki pemahaman yang mendalam juga terhadap bagaimana kerangka dasar agama Hindu Kaharingan itu sendiri. Oke. Mungkin bisa diperkenalkan lagi Pak nama ya. Om Swastiastu, Tabe Om selamat. Swastiastu. Lingkungan latai, salam sujud karena melempang. Selamat. Saya sebagai salah satu pejabat eselon 3 di ASN ya di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini kebetulan saya bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Saya kira demikian. Nah, baik terkait tema kita pada malam hari ini, tentunya mungkin Bapak bisa menjelaskan apa makna kerangka dasar agama Hindu Kaharingan tentunya sebagai pondasi kehidupan spiritual umat. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya. Makasih Dayu. Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa masyarakat Dayak Hindu Kaharingan yaitu memiliki kepercayaan, kemudian berlandaskan keyakinan spiritual yang diimplementasikan melalui pelaksanaan ritual-ritual atau yang kita kenal juga dengan istilah pancayatnya, ya, ritual-ritual keagamaan. Kedua, saya izin mengutip dari Profesor Ida Bagus Mantra tahun 1967 yang telah merumuskan kerangka dasar daripada agama Hindu itu menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu bagian filsafat atau Brahma Tatwa, yaitu pengetahuan tentang ketuhanan. Kemudian bagian kedua adalah hukum, tata susila dan etika. Kemudian yang bagian ketiga adalah upacara ritual agama yang didirikan sedemikian rupa sehingga ajaran Sanata Dharma atau jalan abadi ini menjadi utuh, kuat, dan tak tergoyahkan, melintasi arus kehidupan. Profesor Mantra juga mengibaratkan membentuk sebuah manusia sempurna, yaitu tatwa sebagai kepala, kemudian susila itu bagian dari badan dan hati, kemudian upacara itu sendiri adalah sebagai tangan dan kaki dari agama. Tidak berhenti di situ, saya mengutip Bapak Ida Bagus Mantra juga, berikut ini beliau mengibaratkan sebutir telur. Jadi kerangka agama itu sebagai sebutir telur, kuning telurnya adalah tatwa, kemudian putih telurnya adalah susila, dan cangkang telurnya adalah upacara agama itu sendiri. Jika bagian-bagian dari sebutir telur tadi sempurna dan baik, dia mendapatkan suhu dan panas yang cukup, maka telur itu akan berhasil menetaskan anak-anak ayam yang akan tumbuh dan berkembang sempurna di masa kehidupannya sebagai unggas. Nah, kemudian maknanya dari kerangka agama ini bahwa pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan dan
kepatutan saya berterima kasih kepada tokoh-tokoh ulama, para basir dan para pisor, para pendiri daripada agama Hindu Kahringan ini, antara lain Damang Sahari Andong, Damang Penyang, Damang Salilah, Cilik Ribut, Sikur Patus, Lewis Kadier, Oka Swastika, dan Ebe Prajap, serta Gaju Nanggap, dan tokoh kita yang lainnya, yang secara meyakinkan meletakkan ajaran agama Hindu Kahringan ini pada 3 tungku, ya, 3 tungku penyangga yang kokoh dan kuat, menjadi 3 kerangka dasar agama yang saya ambil istilah garing hatungku tungket langit, sehingga agama Hindu Kahringan ini terus eksis hingga sekarang, tumbuh dan berkembang di sepanjang masa. Jadi kira-kira seperti itu. Nah Pak, bagaimana sih konsep ketuhanan tentunya Pak dalam Hindu Kahringan dipahami melalui keyakinan Pak, keyakinan kepada Ranying Hatalangit itu sendiri sebagai sumber seluruh kehidupan Pak. Karena Bapak tadi menjelaskan tungket langit seperti Garing Hatungku tungket langit kalau tidak salah ya. Ya, ini luar biasa pertanyaan Dayu. Mohon izin saya melanjutkan. Dalam Hindu Kahringan juga kita mempunyai konsep ketuhanan. Jadi konsep ketuhanan dalam Hindu Kahringan itu kita sebut juga teologi atau Brahma Widya, Brahma Tatwa dalam agama Hindu Kahringan, yaitu dibentuk oleh alam di sekitar di mana saja umat Hindu Kahringan berada. Lalu mereka bertumbuh, berkembang secara pesat. Lalu mereka bermitra dengan baik kepada Tuhan, Ranying Hatala, kepada nenek moyangnya, maupun kepada alam yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian penyebutan Tuhan, Pangkasulak talu handiai te puna jatun atun, baya ije atun tikas Ranying Hatala. Tuhan tambing kabanteran bulan, Raja Tuntung mantan andau, jata belawang bulau kenaruhan berpager hintan. Adalah Tuhan yang maha kuasa. Kuasanya tidak terbatas, ia adalah awal dan akhir dari segala kejadian. Tuhan yang maha kuasa, yang telah menciptakan langit, bumi, bulan, matahari, beserta isinya, ia yang membagikan terang dan gelap. Pertama, nama Ranying Hatala langit, Raja Tuntung Matanandau Tuhan tambing kebenteran bulan. Ranying Hatala melebur dalam sifatnya, maka Tuhan dipahami sebagai yang maha besar. Nah, kemudian maha tinggi, maha sempurna, Tuhan dikategorikan sebagai Saguna Brahman. Tuhan sebagai pelindung dan juga meliputi segala ciptaannya. Tuhan sebagai suluh penerang, sumber energi bagi alam semesta. Tuhan maha sempurna, memiliki sifat keindahan dan memiliki mempesona inner beauty bagi diri ciptaannya. Ranying Hatala langit, Raja Tuntung Matan Andau Tuhan tambing kebanteran bulan jata belawang bulau. Tuhan menjadi sumber, menjadi awal dan akhir dari segala kejadian. Kemudian Tuhan sebagai perusa diposisikan menjadi berkarya, karena jata belawang bulau menjadi unsur materi atau prakertinya. Ranying Hatala sebagai maha segalanya. Unsur ini tidak terpikirkan oleh akal dan pikiran manusia yang bersifat acintia. Pada tataran ini Tuhan dikategorikan sebagai suatu yang bersifat nirguna, Brahman. Tuhan atau Hatala sebagai imanen maupun transenden, impersonal, tanpa bentuk dan tanpa sifat. Itu Tuhan dipahami sebagai nirguna Brahman. Dan sebagai yang personal dengan sifat dan bentuk, ini dikenal dengan Saguna Brahman. Berdiri berdampingan di dalam Upanishad. Nirguna Brahman menjadi objek meditasi bagi para pengikut Jinana maupun penganut Raja Yoga. Saguna Brahman yang disebut dengan Iswara menjadi objek pemujaan pengikut Bhakti Yoga dan Karma Yoga. Kitab Upadesa juga saya kutip dari bukunya Profesor Ida Bagus Mantra tadi, menjelaskan bahwa semuanya cara disesuaikan dengan kepribadian, watak, dan kesanggupan dari seseorang. Jika seseorang kesanggupannya terletak pada mencari ilmu pengetahuan dan ilmu sucian, maka ajaran Jinana Yoga sebaiknya yang ditempuh. Jika seseorang mempunyai watak yang halus dan perasa, serta mempunyai ketekunan dalam memuja Ranying Hatala langit,
maka dia bisa menempuh cara bakti yoga. Begitu sebaliknya, otak dan pikiran kesanggupan terletak pada kerja yang pengabdian, yang tulus tanpa pamrih, maka dilakukan melalui karma yoga. Sedangkan orang tekun dalam bersemadi, bermeditasi, maka kuat dalam tapa brata, maka dia nanti bisa menggunakan jalur Raja Yoga yang cocok baginya. Namun tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada juga yang lebih rendah dari keempat tadi. Semuanya baik dan tergantung utama pada bakat masing-masing. Jalan-jalan yang bisa dilalui berhubungan erat satu sama lainnya. Semuanya akan mempunyai tujuan asal dilakukan dengan tulus ikhlas. Ketekunan, kesejutan, keteguhan iman dan tanpa pamrih. Melakukan perbuatan, dasar kesucian, penuh keikhlasan dan kesejahteraan umum, dan tidak mengharapkan hasilnya. Dan baik untuk kepentingan sendiri. Rame, ninggawi, sepi ing pamrih. Jadi kira-kira seperti itu, Dayu. Luar biasa, Bapak. Ya. Adanya berbicara tentang konsep ketuhanan dalam agama Hindu Karingan itu sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Saya menangkap dari penjelasan oleh Bapak tadi bahwa penyebutan Ranjing Hatala Langit pun di tiap-tiap daerah mungkin berbeda. Ada yang menyebut Ranjing Hatala Langit, Distu Allah Ta'ala, Raja Rotaming Kebesaran Bulan, Raja Tuntung Matan Andau itu sendiri. Yang mungkin saya tangkap dengan penjelasan Bapak. Dan juga berkaitan tentang ajaran Hindu tentunya Pak ya. Siap. Bahwa konsep ketuhanan Hindu Karingan ini sama halnya dengan konsep ketuhanan Hindu secara umum tentunya Pak ya. Ya. Nah, selain keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya ajaran Hindu Karingan juga memiliki sumber suci yang menjadi pedoman umat. Nah, menurut Bapak, sumber suci seperti apa yang menjadi pedoman umat Hindu Karingan saat ini, Pak? Makasih Dayu, pertanyaannya luar biasa. Kita meningkat kepada kitab suci. Jadi pustaka suci Hindu Karingan itu kita sebut kitab suci Panaturan. Ada buku Kendayu, ada buku Tawur. Menjadi ajaran dan pedoman dalam ibadah basarah ya, atau sembahyang. Kemudian sangat berperan dalam peningkatan serada dan bakti bagi umat Hindu Karingan menuju kepada Ranjing Hatala Langit. Nah, kitab suci Panaturan sebagai kitab suci yang bersumber dari Ranjing Hatala Langit, hadurut bara lawang labehun langit, yang diturunkan kepada umat manusia, Pantai Danum Kalunen, karena kasih sayang Tuhan kepada umatnya. Ye masih tingang eso, kasihan antang tiung, penungkup luwuk kampungan bunuh. Tuhan yang Maha Kuasa menurunkan kepada umat manusia berupa wahyu atau peteh janji yang mengikat. Bukan hanya sebagai darah dan daging manusia, tetapi juga berguna untuk mengundang manusia itu sendiri agar berserah diri, berserasi kepada Tuhan, berserasi kepada alam lingkungannya dan antara sesama manusia itu sendiri, yaitu dengan wahyu, kekuatan, dan akal budinya. Nah, sekarang kata penaturan itu sendiri kita dapat dari Profesor Tiwi, buku yang dari Institut Agama Hindu itu kata dasarnya adalah dimulai dari kata tutur, yaitu segala sesuatu kejadian riwayat penciptaan itu baik dari alam semesta, yaitu yang bersumber dari Ranjing Hatala Langit pada awal kejadian pada waktu zaman dulu kala. Nah, kemudian tutur itu berubah lagi menjadi bisa disebut lagi ke kata nutur. Nutur itu artinya memberitahukan, menyampaikan, menyebarkan, meriwayatkan kembali atas kejadian penciptaan alam semesta dan segala isinya oleh Ranjing Hatala. Nah, kemudian berkembang kalimatnya disempurnakan lagi menjadi naturan, yaitu berubah menjadi aturan, yaitu berasal dari kata nutur dan aturan. Ini mengabarkan, menyampaikan kembali penciptaannya terhadap alam semesta maupun segala kejadian dari zaman dulu kala yang mengandung kata aturan, ajaran dari Ranjing Hatala. Nah, Dayu, kemudian kita mengingat seorang perintis agama Hindu Karingan pada tahun 1971, beliau adalah Kamerhan Jatrik, asalnya dari daerah Barito. Beliau waktu itu bertugas di kantor gubernur, pemimpin proyek bantuan keagamaan. Beliau yaitu menerbitkan buku penaturan kita yang pertama. Buku penaturan pertama itu tahun 19
71, terbit tahun 72 melalui sidang Majelis Besar Agama Alim Ulama Hindu, Alim Ulama Kahringan, dan penaturannya yang pertama ini ada 56 pasal. 56 pasal 271 halaman. Nah, ini yang saya waktu bertugas di Barito itu masih menggunakan penaturan ini pada tahun 93-94. Dan saya cukup senang punya buku penaturan yang simpel ya, yang masih simpel, yang 56 pasal itu. Nah, kemudian tahun 72 melalui MUBES Majelis Besar Alim Ulama Kahringan Indonesia diterbitkan yang buku pertama, kemudian pada tahun 1975 terbit lagi pencetakan berikutnya pada tahun 75, penaturan yang awal. Kemudian kita berkembang, penaturan kita mengalami perkembangan pada tahun 79, terbit keputusan Majelis Besar lagi Alim Ulama tanggal 21 Maret 79 tentang pembentukan tim penyusun kembali kitab suci penaturan kita dan dengan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini mengalami penyempurnaan ya, dari 56 pasal menjadi 63 pasal. 63 pasal dan jumlah ayatnya atau slokanya ada 2951. Ini diterbitkan oleh Majelis Besar Agama Hindu Kahringan pada tahun 2001, kemudian diterbitkan lagi 2009. Nah, Dayu, saya juga mencoba mencari bagian-bagian penting dari isi cakupan ajaran Hindu Kahringan dalam kitab penaturan kita. Yang pertama itu disebutkan Tuhan sebagai awal segala kejadian. Jadi Tuhan itu sebagai Maha Pencipta, Pemelihara, dan Pemusnah atau Pelebur. Kemudian Ranjing Hatala menciptakan manusia, Ranjing Hatala menjadikan kehendaknya dari tiada menjadi ada, Ranjing Hatala menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian ada lahirnya cara pernikahan perkawinan, penyelamat di dunia maupun di akhirat, kemudian berkuasa atas kematian maupun kelahiran, kemudian mengatur tugas kewajiban maupun mengatur daripada pekerjaan, kemudian dia juga mengatur jalan hadat dan jujuran pernikahan, kemudian berisi juga mengajarkan tentang kebersamaan gotong royong, pengetahuan tentang ritual dan beriatnya, mengajarkan kehidupan jalan belum, beretika dan bahadat, kemudian persembahan menyarungan hewan korban, kemudian penyucian diri, hapalas, kemudian hidup bermusyawarah dan bermufakat, kemudian sistem pemujaan kepada leluhur. Mengajarkan beragam ritual, ya dari tingkat ritual yang paling sederhana atau nista hingga yang paling utama atau agung. Dari nahunan, perkawinan, pernikahan, menyanggar, tetulak, berutas mati hingga upacara tertinggi dalam kematian yaitu upacara tiwah. Kemudian juga mengajarkan tentang pali dan tulah. Jadi seperti itu Dayu daripada isi penaturan kita yang jadi pedoman kita sampai hari ini. Nah, mungkin bagaimana seharusnya Pak ajaran penaturan dihayati agar tidak hanya dipahami secara teks suci, tetapi benar-benar menjadi pedoman hidup sehari-hari itu sendiri, Pak. Terima kasih Mas Dayu. Jadi penaturan itu sesuatu pedoman dalam kita hidup dan dalam kita bersusila atau beretika. Kemudian penaturan itu juga menjadi sumber bagaimana kita melaksanakan ritual yang biasa kita laksanakan. Jadi itu bersumber dari penaturan. Kemudian penaturan juga menjadi identitas diri dan menjadi juga bagian dari kebudayaan kita sebagai masyarakat Dayak yang bersumber dari penaturan dalam agama Hindu Kahringan. Kemudian juga dia bersumber untuk pencerahan diri. Jadi pencerahan diri sebagai kajian daripada filsafat dan tatwa daripada ajaran agama Hindu Kahringan. Kemudian dia berharmoni baik terhadap sesama makhluk, sesama manusia, sesama alam, dan juga dia harus harmoni juga kepada Sang Pencipta itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari memaknai penaturan itu dilakukan misalnya giat sekali anak-anak muda kita seperti sekarang yaitu membaca kitab suci penaturan ya, membaca kitab suci penaturan, dan itu
selalu dibacakan pada setiap kita sembahyang basarah di tempat-tempat ibadah kita. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu, Dayu. Baik, terima kasih Pak. Nah, tentunya ajaran agama tidak terhenti pada keyakinan tentunya Pak. Agar tetapi juga harus tercermin dalam sikap dan perilaku. Betul. Saya lihat yang apa disampaikan oleh Bapak. Nah, bagaimana ajaran etika dan moral Hindu Karingan membimbing tata laku umat dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam itu sendiri, Pak? Baik. Nah, jadi ajaran etik itu dan ajaran moral itu memang bagian utama ya, bagian kedua dari kerangka dasar agama Hindu tadi, Hindu Karingan tadi. Nah, yang sumbernya itu, akarnya itu adalah dari Tuhan, Raja Tala Langit. Yang diatur melalui kitab suci penaturan serta adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Sehingga etika ini bertujuan menciptakan keseimbangan hidup, ya, keharmonian hidup melalui tata laku yang selaras dan sesuai ajaran Dharma atau kebenaran. Nah, hubungan dengan Tuhan, ya. Jadi kita membangun hubungan relasi dengan Tuhan, yaitu bisa berupa sujud bakti, bisa berupa pelaksanaan ritual-ritual, ya, yang kita lakukan maupun secara rutin maupun temporer maupun ritual-ritual tertentu. Kemudian kita juga melakukan bukti kepatuhan kita pada kitab penaturan itu sendiri. Tingkah laku sehari-hari yaitu nilai-nilai yang termaktub dalam kitab penaturan diajarkan oleh pemuka agama, oleh Basir dan Pisur. Kemudian kita menjaga hubungan sesama, ya. Hidup rukun dan damai, kita menjunjung adat istiadat, kemudian kita penyucian sosial, ya, penyucian masyarakat, misalnya ada seperti penyucian kampung, desa, perkampungan kita, memampas lebu dan lain sebagainya. Hubungan dengan alam juga kita lakukan, misalnya penghormatan pada alam, kemudian ritual-ritual khusus umat Hindu Karingan yang terkait dengan alam, ada cara menyanggar misalnya, membersihkan dan membuka lahan baru, menjaga hubungan manusia yang harmonis dengan alam sehingga terhindar dari mara bahaya. Kemudian kita punya kearifan lokal berladang, misalnya orang-orang tua kita dulu, yaitu mereka juga sangat disiplin melakukan ritual pakanan batu, misalnya makan watu. Iya, makan watu. Nah, secara ringkas etika Hindu Karingan ini menuntut penganutnya yang menjadi manusia yang susila, ya. Jadi kita memegang teguh susila itu bagian kedua dari kerangka dasar tadi, yang berdasarkan kebenaran, berdasarkan pada kebaikan, aspek spiritual, ketuhanan, sosial sesama manusia maupun dengan ekologis, ya, alam. Jadi seperti itu. Saya kira itu. Nah, mungkin tadi saya mendengar Bapak menjelaskan tentang ritual dan upacara, bahwa Hindu Karingan tidak terlepas dari kedua tersebut, Pak, ya. Ya. Nah, apa sih makna ritual dan upacara keagamaan dalam kerangka dasar agama Hindu Karingan itu sendiri, Pak? Baik. Jadi sejauh mana nilai-nilai tata laku itu tetap hidup dan berkembang. Jadi nilai-nilai tata laku itu yang sudah mentradisi, ya, dalam masyarakat kita di Kalimantan Tengah ini khususnya, dan intensitasnya juga bervariasi dan mengalami penyesuaian sebenarnya. Jadi dia bersifat kontekstual akibat arus modernisasi. Jadi pengaruh modern ini, Dayu, sehingga nilai yang perlu kita pertahankan itu antara lain nilai yang masih kuat diterapkan itu, yaitu bersifat nilai-nilai tradisi kita, misalnya gotong royong, ya, nilai-nilai gotong royong, solidaritas sosial, kemudian sopan santun dan penghormatan kepada budaya ramah santun dan menghormati orang yang lebih tua misalnya. Kemudian nilai-nilai yang bersifat kekeluargaan, itu masyarakat kita juga berorientasi pada sistem kekerabatan dan keluarga yang sangat kita junjung tinggi. Kemudian di era modern kita melakukan penyesuaian, misalnya modernisasi beragama, yaitu umat beragama semakin sadar akan pentingnya toleransi, ya, dan saling menghormati ketika pemeluk agama yang sedang beribadah dan menghargai perbedaan. Nah, kemudian juga penerapan nilai-nilai
melalui nilai-nilai agama ya, nilai-nilai kesopanan tadi melalui teknologi. Misalnya tata laku tidak hanya tatap muka tetapi juga diterapkan dalam etika bergaul di media sosial ya. Kemudian seperti menjaga privasi dan menghargai pendapat orang lain secara daring. Jadi itu juga kita lakukan. Kemudian tantangan ke depan pergeseran nilai ini karena kita cenderung individualisme ya, dan digitalisasi. Kemudian krisis moral di era modern, ada kekhawatiran mengenai minimnya nilai moral di kalangan anak-anak muda kita misalnya. Karena adanya pengaruh gaya hidup yang semakin cepat dan semakin kompleks. Nah, secara umum nilai-nilai tata laku ini ya menjadi pondasi utama pedoman hidup dan membimbing karakter individu, namun penerapannya kini lebih fleksibel dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Jadi seperti itu. Jadi kita harus mampu melakukan adaptasi dengan perkembangan teknologi. Begitu, Dayu. Nah, tentunya tidak hanya ritual dan upacara, tentunya Hindu Karingan juga setiap minggu, Pak, Ya. setiap minggu melaksanakan basarah, Rutinitas Pak. ya. Rutinitas basarah, Ibadah yaitu basarah. ibadah basarah, yaitu persembayangan ya, Pak. Ya. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih basarah ini dipahami sebagai wujud doa ataupun rasa syukur dan permohonan tentunya umat Hindu Karingan kepada Raja yang Terlangit? Bagaimana sih kita sebagai umat Hindu itu mengikuti atau melaksanakan, Pak? Kadang di masyarakat ataupun kita sendiri pribadi kadang lupa seperti itu dengan kewajiban kita sebagai umat Hindu Karingan, yaitu melaksanakan basarah itu sendiri, Pak. Baik. Jadi sebenarnya basarah itu tidak hanya seremonial. Jadi dia mempunyai makna yang mendalam. Antara lain itu misalnya sebagai wujud bakti. Sebagai wujud bakti dan serada kita kepada Ranjing Hatala, kepada Tuhan Sang Pencipta. Kemudian sarana komunikasi spiritual kita juga bisa. Ya. Jadi ada komunikasi spiritual misalnya melalui upacara-upacara juga ya, memohon berkat. Kemudian ada upacara menyaki ehet misalnya, yang minta kesehatan juga dan kebugaran tubuh dan lain sebagainya. Kemudian kita juga selalu melakukan keseimbangan alam ya, kosmos. Alam, leluhur, dan diri kita sendiri. Ini juga kita tetap melakukan itu. Melalui misalnya ritual menyanggar ya. Upacara menyanggar, kemudian ada pekanan batu tadi saya sampaikan pada saat kita panen padi dan sebagainya. Ini semua menuju kepada harmoni manusia dan alam. Kemudian mengantar roh juga kita lakukan dalam upacara besar ya, upacara kematian misalnya, upacara tiwa. Kemudian memperkuat solidaritas sosial. Nah, ini basarah tadi. Jadi basarah itu akan ada interaksi antara pengikut basarah ya, yang hadir di dalam basarah itu, sehingga dia saling kenal dan saling bisa berkomunikasi, merekatkan hubungan satu dengan yang lainnya sebagai penganut Hindu Karingan. Secara ringkas, ritual Hindu Karingan itu adalah jembatan kehidupan manusia menuju keharmonisan lahir batin kepada Tuhan, kepada alam, dan kepada sesama manusia itu menurut kajian penaturan kita. Jadi seperti itu. Nah, nilai-nilai ajaran Hindu Karingan apa saja, Pak, yang tercermin nyata tentunya dalam pelaksanaan basarah itu sendiri, Pak? Iya. Menurut Bapak. Nilai-nilainya ya, nilai-nilai. Ya, yang tercermin dalam pelaksanaan basarah itu sendiri, Pak. Baik. Nah, tadi misalnya kan wujud syukur dan bakti tadi ya. Jadi basarah itu sebenarnya wujud syukur dan kita menunjukkan kebaktian kita kepada Tuhan, kepada Ranjing Hatala Langit. Nah, kemudian juga dia mengandung unsur keyakinan, ya, penguatan keyakinan dan serada dan bakti kita. Kemudian juga berupa penyucian diri dan lingkungan, alam lingkungannya. Nah, jadi itu juga kita lakukan dalam basarah. Nah, kemudian juga dalam basarah itu kan dilakukan rangkaian basarahnya nanti juga ada doa ya, ada pemanjatan doa kepada Tuhan. Ini juga sangat penting ya, sangat penting pemanjatan doa. Kemudian juga kita bisa melakukan pengantaran
upacara lain, kemudian juga berbagai upacara yang bisa kita lakukan untuk dalam kita menguatkan keyakinan dan serada bakti kita kepada Ranjing Hatala. Seperti itu, Dayu. Kalau tidak salah tadi saya mendengarkan tentang nilai solidaritas gotong royong Iya, gotong dalam royong. melaksanakan Iya. tidak hanya gotong royong tapi kita bertegur sapa dengan umat, Dengan tentunya umat, interaksi, interaksi yang jadi positif. pikiran-pikiran yang mungkin negatif kita ketika kita melaksanakan basarah mungkin ternyata inilah pentingnya aku melaksanakan persembahyangan tentunya Pak ya. Nah, apa saja nih Pak ajaran Hindu Karingan yang masih menjadi pedoman utama Pak dalam menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat di tengah perubahan zaman saat ini Pak menurut Bapak? Baik. Mungkin saya tadi lupa, Dayu, sedikit saya mohon izin mengutip dari tokoh integrasi Hindu Karingan Bapak Lewis KDR tadi tentang basarah ya. Jadi basarah itu rupanya ada artinya yang dijabarkan berserah diri, mengajarkan sikap hidup agar umat Hindu Karingan itu dilindungi dan ditolong, dikandung oleh ajaran kuasa Ranjing Hatala. Jadi dia basarah itu basalungkem ajaran Ranjing Hatala, yaitu bersatu padu dengan ajaran Ranjing Hatala, artinya dilindungi oleh ajaran Ranjing Hatala. Kemudian yang kedua itu basalumpuk asin Ranjing Hatala, berintikan kasih sayang Ranjing Hatala, artinya ditolong oleh kasih sayang dari Ranjing Hatala. Kemudian dia basalupu, aturan Ranjing Hatala berbalutkan aturan Ranjing Hatala, artinya dipenuhi, dilingkupi oleh aturan-aturan hukum yang bersumber dari Ranjing Hatala. Sehingga basarah itu sebenarnya sebagai persembahyangan bagi umat Hindu dipahami sebagai wujud bakti tadi. Bakti, kita bersyukur, kita bermohon kepada Tuhan. Basarah dilakukan di rumah ibadah ya, di rumah balai basarah kita. Biasanya itu tadi ya setiap seminggu sekali pada hari Kamis atau malam Jumat yang menjadi sarana pendekatan diri kita kepada Ranjing Hatala. Nah, jadi seperti itu, Dayu. Ya, baik, terima kasih Pak. Mungkin apa nih Pak tantangan terbesar dalam menanamkan nilai ajaran Hindu Karingan kepada generasi muda di tengah arus modernisasi dan pengaruh luar tentunya Pak, karena kita saat ini tidak terlepas dari perkembangan zaman itu sendiri Pak. Apa menurut Bapak tantangan terbesar kita? Jadi kan tantangan yang besar sebenarnya itu terutama bagi anak-anak muda kita yaitu dengan perkembangan teknologi tadi. Jadi perkembangan teknologi itu sehingga katakanlah anak-anak itu baru bangun tidur saja, bangun dari tempat tidurnya, dia langsung mengambil HP, biasanya seperti itu ya, langsung mengambil HP, kemudian dia membuka HP dan kadang-kadang dia dahulukan gadgetnya dari kegiatan lainnya. Nah, ini suatu tantangan ya, bagaimana nanti ke depannya kita bisa mengedukasi anak-anak muda kita untuk dia tidak larut dalam suatu teknologi itu tadi, tapi dia juga tetap menjaga kepentingan hubungannya yang lebih baik kepada orang tuanya, misalnya kepada temannya, sahabatnya, keluarganya yang ada di rumah. Jadi individualisme kita itu, kepentingan yang seperti itu akan harus kita kendalikan ya. Kita kendalikan dengan penguatan daripada sosialisasi, bagaimana antara orang tua bisa lebih berkomunikasi dengan anak-anaknya, misalnya antara teman yang satu juga bisa lebih berkomunikasi secara langsung gitu ya, tidak larut dalam penggunaan gadget dan lain sebagainya. Jadi itu tantangan kita ke depan. Dan ini saya kira juga semua pihak ya, semua pihak, pemerintah, juga tokoh-tokoh agama, para rohaniawan kita juga bisa mensosialisasikan kepada anak-anak muda kita untuk lebih bisa menghargai, lebih bisa menjaga tradisi yang kebiasaan-kebiasaan yang baik yang pernah tumbuh dan berkembang
di yang kita warisi hingga hari ini, seperti itu. Nah, mungkin bagaimana proses pewarisan nilai ajaran Hindu Karingan, Pak, kepada generasi muda ini sehingga mereka ini bisa berproses baik itu melalui pendidikan, keteladanan dan prakteknya langsung, Pak. Ya. Tentunya menurut Bapak. Terima kasih. Jadi memang harus ada keberlanjutannya ya dari sisi pendidikan. Jadi kita di Kalimantan Tengah sudah punya perguruan tinggi, Institut Agama Hindu. Kita juga sebelumnya pada waktu-waktu yang silam kita punya PGA Hindu, dan juga kita punya yayasan-yayasan bernuansa Hindu Karingan. Jadi dengan penguatan sektor pendidikan ini saya kira memang sangat penting. Jadi harus kita kembangkan dari sisi pendidikan sehingga anak-anak muda kita mereka akan cepat tanggap dan tidak ketinggalan kemajuan dan informasi perkembangan-perkembangan pada masa-masa yang akan datang. Nah, jadi harus diperkuat dari sisi pendidikannya. Seperti itu. Luar biasa, tentunya pendidikan menjadi tombak utama, ya, tombak utama untuk memajukan keumatan juga. Betul. Karena pendidikan adalah salah satu hal yang terpenting. Betul. Untuk kita sebagai umat Hindu Karingan, karena kita sudah memiliki yang namanya kampus. Silahkan berkreasi sesuai kemampuannya di situ. Banyak jurusan-jurusan yang tidak hanya Hindu secara umum, tapi spesifik secara Hindu Karingan juga ada. Tentunya. Sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Ya. Nah, tinggal dipilih. Mana yang disukai. Sesuai bakat dan minat. Nah, dari seluruh pembahasan ini kita dapat memahami bahwa kerangka dasar agama Hindu Karingan bukan hanya konsep ajaran, melainkan hidup dan nyata dalam keyakinan spiritual, tata laku dan kehidupan sosial serta pembinaan generasi penerus. Nah, mungkin saya minta nih closing statement tentunya dari Bapak untuk generasi muda kita ke depan dan untuk baik itu untuk pemerintah, untuk lembaga keagamaan kita dan untuk masyarakat. Mungkin bisa memberikan closing statementnya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Dayu. Jadi untuk closing statement saya, pertama saya sekali lagi mohon permisi dan mohon menyampaikan terima kasih kepada para tokoh, para ulama kita yang sudah mendirikan dan membuat suatu konsep kerangka daripada dasar agama Hindu Karingan yang ada di bumi Borneo ini, di Kalimantan ini, dan bahkan bisa berkembang ke seluruh penjuru dunia nantinya. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan, karena tanpa para orang-orang hebat, ya para leluhur kita yang meletakkan dasar kerangka agama dalam tiga tungku tadi, ini saya kira mungkin kita tidak seperti ini hari ini, Dayu. Ya, mungkin kita belum bisa mencapai perkembangan dan kemajuan yang signifikan seperti yang kita nikmati hari ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita berterima kasih. Ya, kita berterima kasih kepada para pendiri agama Hindu Karingan ini sebelumnya dan sudah meletakkan dasar yang kuat. Kemudian tentu ini kan mereka sudah mungkin sebagian sudah tidak ada lagi kan, sudah tidak ada lagi. Mereka sudah kembali kepada menyatu pada Ranjing Hatala. Nah, kan harapannya tentu kepada anak-anak muda kita, ya generasi muda. Jadi bolanya itu sudah di kakinya anak-anak muda kita. Nah, maka kepada anak-anak muda kita, saya harapkan itu agar belajar, agar mendalami, ya, memahami, mendalami, dan juga membangkitkan semangatnya, meningkatkan pengetahuannya atas peninggalan-peninggalan yang telah diletakkan oleh para leluhur kita, para orang-orang tua kita yang sudah ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya strateginya bisa melalui bisa melalui penguatan pendidikan tadi. Penguatan pendidikan bisa kita juga melalui penguatan pengetahuan, ya. Bisa juga melalui penguatan keterampilan. Nah, jadi
Sehingga pengetahuan agama kita meningkat, kita punya keterampilan juga meningkat, dan kita bisa membangun sistem ekonomi kita yang lebih baik ke depannya. Bisa lebih meningkatkan kesejahteraan daripada hidup kita dan keluarga kita. Jadi seperti itu saya kira harapan saya kepada generasi muda. Jadi terus kita bekerja, terus kita lakukan inovasi-inovasi dalam rangka kita memajukan kehidupan kita dan meningkatkan kesadaran kita dan keimanan kita kepada Raja Tala Langit itu sendiri. Jadi kita tidak hanya mengejar duniawi, tapi juga kita memperkuat dari basis kerohanian kita dan keyakinan kita kepada Raja Tala Langit itu, sehingga kita terus dibimbing dan diberikan jalan-jalan yang terang, ya, jalan-jalan yang baik pada hari ini dan selanjutnya sampai akhir hidup kita. Jadi saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Paman Saji tentunya yang sudah berkenan hadir di podcast Sharing Karengan. Semoga apa yang sudah disampaikan Bapak tadi bisa menjadi ruang refleksi kita terhadap keimanan kita kepada Raja yang Langit, bahwa mari kita bersama-sama kita bersama-sama untuk memajukan umat kita sendiri. Betul. Kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi? Kalau tidak sekarang, ya, kapan lagi? Kapan lagi tentunya. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan pembahasan yang tidak kalah penting. Kita tutup dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om Sahe. Sahe. Selamat malam dan sampai jumpa.